Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini, Ibu Herda akan membahas materi pelajaran ke-10, yaitu Ayo Tertib Sholat. Silakan disimak videonya sampai selesai ya. Perintah sholat fardu diterima oleh Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah tersebut, kaum muslimin wajib mengerjakan sholat 5 kali sehari. Sholat dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi banyak kenikmatan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Jika ingin dosa kita diampuni Allah SWT, kita harus beristighfar dan memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah tersebut adalah sholat. Sholat dapat mengurangi dosa kita sekaligus menambah pahala kita. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan sholat fardu. Yang pertama, waktu-waktu sholat. Sholat fardu atau wajib bagi umat Islam itu ada 5, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kelima, sholat fardu tersebut memiliki jumlah rakaat dan waktu mengerjakan yang berbeda-beda. Ada yang dikerjakan sebelum matahari terbit, siang hari, sore hari, dan ada pula yang dilaksanakan pada malam hari. Yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur ini terdiri atas 4 rakaat. Waktu pengerjaan sholat zuhur adalah siang hari, yaitu ketika matahari mulai condong ke arah barat yang ditandai dengan bayang-bayang sebuah benda sedikit miring ke arah timur, atau kira-kira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat zuhur berakhir ketika bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda aslinya, atau kira-kira waktu Indonesia Barat. Terus yang kedua, sholat asar. Sholat asar memiliki jumlah rakaat yang sama dengan zuhur, yaitu 4 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah siang hari menjelang sore, yaitu ketika habis waktu sholat zuhur sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat asar berakhir ketika matahari mulai terbenam, atau kira-kira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terus, sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri atas 3 rakaat dan dikerjakan pada waktu petang hari. Waktunya dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir ketika ufuk yang berwarna kemerahan di arah barat sudah hilang. Akhir waktu sholat maghrib kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat maghrib sangat pendek sehingga harus segera dikerjakan agar. Terus yang keempat adalah sholat isya. Sebagaimana sholat zuhur dan asar, jumlah rakaat sholat isya juga 4. Adapun waktu sholat isya adalah malam hari setelah waktu sholat maghrib berakhir, yaitu dimulai ketika ufuk merah di barat sudah hilang atau kira-kira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat isya berakhir sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh, kira-kira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Jika dibandingkan dengan sholat yang lain, waktu sholat isya adalah yang paling panjang, yakni sepanjang malam. Terus yang kelima adalah sholat subuh. Sholat subuh memiliki jumlah rakaat yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Sholat subuh dikerjakan pada waktu fajar. Waktunya dimulai ketika terbit fajar hingga terbenam, hingga matahari mulai terbit. Kira-kira pukul 4.15 sampai dengan 5.45 waktu Indonesia Barat. Tanda masuknya waktu sholat biasanya dikumandangkan azan ataupun iqomah. Adapun iqomah itu adalah tanda akan dimulainya sholat. Ke materi selanjutnya itu keserasian gerakan dan bacaan sholat.
Yang pertama adalah niat dan takbiratul ihram. Ya, niat dan takbiratul ihram dilakukan secara bersamaan ketika melaksanakan takbir. Kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga, kemudian tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, lafal Allahu Akbar diucapkan sekali melalui lisan, sedangkan di dalam hati meniatkan sholat. Terus yang kedua, berdiri. Bagi orang yang sehat dan mampu berdiri, sholat harus dilakukan dengan berdiri. Adapun bagi yang sakit atau tidak bisa berdiri, sholat boleh dilakukan sambil duduk atau berbaring. Setelah mengucapkan takbir, tangan bersedekap. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas perut. Kemudian pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan. Selanjutnya setelah kita membaca doa iftitah adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Ya. Ini surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini juga ada artinya. Boleh anak-anak sekalian baca artinya, pahami agar nanti ketika kita sudah mengetahui daripada arti surat, insya Allah salat kita ruku ya. Ruku itu dilakukan dengan membungkukkan badan hingga punggung dan kepala sama rata. Kedua telapak tangan memegang lutut dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pada waktu ruku itu kita membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Ini artinya Maha Suci Allah yang Maha Agung dengan memujinya. Terus setelah itu kita berdiri lagi, namanya i'tidal, yaitu gerakan berdiri ke posisi semula setelah ruku. Pada saat mengangkat kedua tangan, bangun dari ruku, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Kemudian setelah berdiri dari posisi sempurna, kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi segala sesuatu yang Engkau kehendaki dari sesuatu. Setelah itu, kita melakukan gerakan sujud. Ya. Pada saat turun sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Terus kita melakukan sujud dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung, dan dahi. Semua anggota sujud harus menyentuh tempat sujud. Harus ini Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Artinya adalah Maha Suci Allah yang Maha Tinggi dengan memujinya. Ya, setelah itu kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud. Ya, gerakan ini adalah posisi duduk. Ini gerakan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan menumpu pada telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas dua paha. Duduk di antara dua sujud juga disebut dengan duduk iftirosi. Doa yang dibaca pada saat duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, longgarkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, tunjukilah aku, berilah kesehatan kepadaku, dan terus gerakan selanjutnya adalah sujud kedua. Kita melakukan sujud Muhammad, yaitu doa tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan pada rakaat terakhir itu kalau dia sholat maghrib maka kita bangun berdiri lagi tambah 1 rakaat, kemudian di akhir kita membaca doa tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat terakhir salat setelah sujud yang kedua. Gerakannya adalah duduk dengan posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua tangan. Ya, ini hampir sama dengan doa tasyahud awal tadi, cuman dilanjutkan ada lanjutannya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallait ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum.
Terus yang gerakan terakhir adalah salam. Setelah selesai membaca doa tasawuf akhir, kepala ditengokkan ke arah kanan sambil mengucapkan lafaz salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah atas kalian. Kemudian kepala ditengokkan ke arah kiri, kemudian mengucapkan lafal yang sama. Ketika menengok ke kanan, pipi kanan harus terlihat dari belakang. Demikian pula ketika menengok ke kiri, pipi kiri harus terlihat dari belakang. Pada setiap pergantian gerakan yang dilakukan di atas harus dibarengi dengan bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Kecuali pada gerakan bangun dari rukuk menuju iktidal dibarengi dengan bacaan Sami Allah. Nah, itu tadi adalah bacaan dan gerakan sholat, ya. Terus yang selanjutnya adalah faedah daripada sholat. Yang pertama adalah melatih kebersamaan dengan teman, ya. Sholat lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang sholat berjamaah mendapat 27 derajat, sedangkan jika dilaksanakan sholat sendiri hanya mendapatkan pahala 1 derajat. Dalam sholat berjamaah, semua jamaah menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dalam sholat harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika upacara sekolah. Semua siswa harus menunjukkan kebersamaan. Barisan upacara harus rapi, semua gerakan mengikuti perintah. Terus yang kedua, faedah sholat yang kedua adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Ya, sholat berjamaah menumbuhkan sikap patuh dan taat kepada pemimpin. Begitu juga dengan kegiatan sehari-hari kita, misalnya di kelas atau di sekolah. Ya, di kelas misalnya ada ketua kelas yang dipilih bersama berdasarkan musyawarah. Ketua kelas ini ibarat imam sholat, jadi semua siswa di kelas harus patuh dan taat kepada ketua kelas. Jika ketua kelas membagi piket, semua siswa harus mentaati. Begitu juga kalau ada tugas kelompok, semua siswa harus patuh pada pembagian kelompok yang dilakukan oleh ketua kelas. Terus yang ketiga adalah menerima nasihat kebaikan. Sikap imam dalam sholat harus dipraktikkan. Jika ada teman yang salah, kita wajib menasehatinya dengan kebenaran. Dengan demikian juga ketika kita salah, kita harus bersedia menerima nasihat dari teman. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sikap menang sendiri atau merasa benar sendiri. Dengan sholat, kita dididik oleh Allah menjadi manusia yang rendah hati dan ikhlas menerima. Terus yang keempat, faedah yang keempat adalah terbiasa tolong menolong, ya. Sholat arti awalnya adalah doa, ya. Semua bacaan dalam sholat merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Doa tersebut tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan sesama muslim. Artinya setiap sholat kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang muslim dimanapun mereka. Mendoakan orang lain sama dengan menolong orang lain. Terus, dengan sholat kita memiliki sikap disiplin, ya. Ini seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah sholat yang paling utama? Nabi menjawab, sholat yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Hal ini berarti setiap muslim harus disiplin dalam sholatnya. Jika kita disiplin dalam sholat, insya Allah sikap disiplin akan terbentuk dalam. Terus yang selanjutnya adalah pengamalan sholat di rumah dan di masjid, ya. Yang pertama sholat di rumah, ya. Sholat boleh dilaksanakan di rumah asalkan memenuhi syarat kesucian. Tempat sholat harus suci, tidak boleh ada najis yang menempel. Untuk menjaga kesucian, kita dapat menggunakan sajadah ketika sholat di rumah. Nah, selain di rumah, kita juga bisa melaksanakan sholat di masjid. Sholat berjamaah lebih utama dilaksanakan di masjid. Selain sholat fardu di masjid, kita juga melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Misalnya, sholat tahiyatul masjid, yaitu ketika kita baru sampai di masjid dan bisa beriktikaf di masjid. Jika kamu sampai di masjid, jangan duduk dulu, lakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Setelah itu bernyalah iktikaf di masjid. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid sambil Ya, ini demikian materi tentang sholat kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari materi ini. Ibu harapkan semuanya di rumah dengan bimbingan orang tuanya bisa belajar gerakan sholat yang benar dan bacaan sholat yang benar juga, ya. Untuk selanjutnya nanti ada video berikutnya yang akan ibu tugaskan untuk kalian. Sekian, sampai di sini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.